Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Abi Arsibah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat dan menyaksikan kabar yang kemudian beredar di sosial media bahwa reshuffle Menteri Kabinet Prabowo Subianto ini semakin gencar dan semakin banyak aktivis yang kemudian memperbincangkan di warung-warung kopi. Nah, adapun kemudian yang terindikasi atau teridentifikasi yang akan diresapel oleh Bapak Prabowo adalah Pak Bahlil. Nah, Pak Bahlil saat ini adalah Menteri ESDM dan kita ketahui bahwa di era Bapak Jokowi Widodo, Pak Bahlil adalah Menteri Investasi. Nah, kemudian kita juga bisa menilai, publik juga bisa menilai bahwa Pak Bahlil ini telah menyampaikan di tempat umum bahwa dia memang memuja Jokowi. Bahkan pada saat itu Pak Bahlil menyampaikan 3 kali dilantik oleh Bapak Jokowi Widodo. Pertama, kata Pak Bahlil, dia dilantik sebagai Menteri Investasi, kemudian dilantik sebagai wakil koordinator atau apalah itu sebutannya. Kemudian yang ketiga dilantik sebagai Partai Kuning. Nah, teman-teman semua, kita akan saksikan bagaimana video yang beredar ini. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kemudian reaksi publik. Banyak yang memberikan asumsi atau persepsi bahwa Bapak Anies Baswedan akan direkrut atau akan dipanggil oleh Bapak Prabowo sebagai menteri. Nah, adapun hal yang kemudian tugas dari Bapak Anies Baswedan ini, apakah menteri menggantikan Pak Bahlil atau menteri-menteri lainnya, itu kita tidak tahu karena itu adalah bagian dari hak prerogatifnya Bapak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman semua, tak perlu berlama-lama, kita akan melihat bagaimana video selengkapnya. Sorry Pak Bahlil, saya nggak tahu background Anda. Anda kok begitu banget komentarnya? Kalau perlu kita ketemu, kita ngobrol lah. Saya nggak tahu background sekolah Anda apa. Atau background latar belakang perjalanan hidup Anda. Masa Anda bisa bilang ikutnya Gibran sebagai cawapres karena Prabowo minta dan pimpinan partai-partai koalisi setuju. Jadi seakan-akan Jokowi tidak ikut campur dan ujungnya apa? Ngirim pesan ini bukan nepotisme. Masya Allah, saya bilang Anda nih goblok atau tolol. Maaf ngomong saya kasar. Karena orang kayak Anda dia ngomong halus nggak akan nangkep. Sebagai orang tua Jokowi kemang nilai-nilainya tidak apa melarang nepotisme, dia akan bilang nggak boleh. Ini pura-pura tolol, diam cari muka. Jadi Jokowi nggak terlibat. Ini Prabowo yang minta. Partai dia yang salah kalau dianggap nepotisme. Jokowi nggak terlibat. Ini Prabowo yang salah. Ketua partai yang salah. Udahlah, Anda jangan anggap semua orang begonya kayak Anda lah. Saya ngomong kasar. Kualitas orang kalau bego, ngebohongnya pun bego. Terus terang aja, saya pakai istilah bego ya. Dia sendiri. Iya, itulah kualitas dia. Kualitas berbohongnya, logikanya, kualitas intelektualnya itu cuma segitu. Jadi saya nggak heran kalau dia diangkat menjadi menteri, salah satu menteri yang begitu. Itu yang saya bisa sampaikan, maaf. Kalau yang tersinggung, yang ngomong Anda, ini kesimpulan. Anda menggiring saya, membuat saya sampai pada pendapat seperti itu. Silahkan bantah kalau nggak betul. Mari kita ketemu. Secara pribadi saya Bapak Presiden mengucapkan terima kasih karena di zaman Bapak memimpin bangsa ini, saya 3 kali dilantik oleh Bapak. Saya dilantik pertama jadi Kepala BKPM. Jadi jabatan saya di pemerintah itu bertahap juga. Belum langsung menteri. Masih Kepala BKPM. Habis itu lantik kedua jadi Menteri Investasi. Dan habis itu pelantikan ketiga jadi Menteri ESDM. Saya terima kasih Pak.
dalam proses bulan Agustus kemarin selain 3 kali pelantikan, saya juga dilantik dengan warna kuning. Karena itu terima kasih. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja.